Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar psikologi Islam oleh Emanudiani. Psikologi Islam dibagi menjadi dua, yaitu psikologi klasik dan periode modern. Dalam psikologi klasik, kelompok pertama periode ini berlangsung dari zaman kenabian hingga Daulah Umayyah. Mereka adalah generasi ulama awal yang membahas jiwa semata-mata bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu juga kelompok kedua muncul pada periode kekuasaan Daulah Abbasiyah. Mereka melakukan gerakan penerjemahan, pengomentari, dan memperkaya filsafat Yunani. Yang kedua ada periode modern. Berawal dari sejak tahun 1950-an di Amerika Serikat, muncul gerakan psikologi Islam. Gerakan ini muncul karena dorongan adanya tuntutan nyata untuk mengatasi krisis yang dihadapi umat manusia. Gerakan ini terus berlanjut dan psikologi Islam terus mendapatkan perhatian hingga pada tahun 1978 diadakannya Simposium on Psychology and Islam di Riyadh, Arab Saudi. Pertanyaan mengenai kenapa sih harus ada psikologi Islam? Yang pertama, karena psikologi kontemporer dalam perkembangannya dianggap mengalami distorsi yang fundamental. Psikologi yang seharusnya membicarakan konsep jiwa namun ternyata tidak mau tahu dengan hakikat jiwa. Selain itu, ketidakpuasan akan teori-teori psikologi kontemporer, Hartati, DKK pada tahun 2004, dan kesadaran ilmuwan psikologi muslim bahwa ketika mereka mengkaji psikologi, mereka merasa sebagai orang muslim yang berprofesi sebagai ilmuwan psikologi, bukan seorang ilmuwan psikologi yang kebetulan beragama Islam. Selain itu juga, latar belakang kebudayaan dan karakteristik masyarakat dianggap penting untuk dipertimbangkan. Teori yang dikembangkan di suatu daerah dengan budaya serta karakteristik masyarakat tertentu kadangkala tidak sesuai untuk dipublikasikan di daerah lain dengan karakteristik masyarakat dan budaya yang berada. Apa itu psikologi Islam? Berikut beberapa penjelasan mengenai apa itu psikologi Islam. Yang pertama, psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber formal Islam secara Al-Quran dan Al-Hadis, akal, indera, dan intuisi. Yang kedua, psikologi Islam merupakan konsep psikologi modern yang telah mengalami filterisasi dan di dalamnya terdapat wawasan Islam. Yang ketiga, psikologi Islam adalah perspektif Islam terhadap psikologi modern dengan membuang konsep-konsep yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Islam. Yang keempat, ada psikologi Islam adalah ilmu tentang manusia yang kerangka konsepnya benar-benar dibangun dengan semangat Islam dan berdasarkan sumber formal Al-Quran dan Al-Hadis yang dibangun dengan memenuhi syarat-syarat ilmiah. Yang kelima, ada psikologi Islam adalah corak psikologi berlandaskan citra manusia menurut ajaran Islam yang mempelajari keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam keruhanian dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas keberagamaan. Dari beberapa pengertian definisi psikologi Islam tersebut mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama, bahwa psikologi merupakan salah satu dari kajian-kajian masalah-masalah keislaman yang memiliki kedudukan yang sama dengan disiplin ilmu yang lain seperti ekonomi Islam, politik Islam, sosiologi Islam, dan lain-lain. Yang kedua, bahwa psikologi Islam membicarakan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia. Tidak hanya mengkaji perilaku kejiwaan, psikologi Islam juga membicarakan apa hakikat jiwa yang sesungguhnya. Yang terakhir, yang ketiga, bahwa psikologi Islam bukanlah ilmu yang netral etik
atau terlepas dari etika, melainkan syarat akan nilai etik. Karena tujuan hakiki psikologi Islam sendiri adalah berlangsung kesadaran diri agar mampu membentuk kualitas diri yang lebih sempurna untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam metode psikologi Islam ini terdapat dua metode, yaitu metode pragmatis dan metode idealistik. Yang pertama, metode pragmatis adalah metode pengkajian dan pengembangan psikologi Islam yang lebih mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Maksudnya itu, bangunan psikologi Islam dapat diadopsi dan transformasi dari kerangka teori-teori psikologi kontemporer yang telah mapan. Yang kedua, metode idealistik, yaitu metode yang lebih mengutamakan pengalihan psikologi Islam dari ajaran Islam sendiri. Metode ini menggunakan pola deduktif dengan cara menggali premis mayor atau sebagai postulasi yang digali dari Al-Quran dan Al-Hadis. Metode tersebut meliputi 3 aspek pendekatan dalam pengembangan psikologi Islam. Yang pertama, pendekatan skriptualis, yaitu pendekatan pengkajian psikologi Islam yang didasarkan atas teks-teks Al-Quran ataupun Al-Hadis secara literal. Asumsi filosofinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jiwa manusia dan Dia pula yang menciptakan hukum-hukum psikologisnya. Yang kedua, pendekatan filsafat adalah pendekatan pengkajian psikologi Islam yang didasarkan atas prosedur berpikir spekulatif. Prosedur yang dimaksudkan mencakup berpikir sistematik, radikal, atau universal yang ditopang dengan kekuatan akal sehat. Yang ketiga, pendekatan sufistik atau tasawufi, pendekatan pengkajian psikologi Islam dengan didasarkan pada prosedur intuitif, ilham, dan cita-cita. Prosedur yang dimaksudkan dilakukan dengan cara menajamkan struktur kalbu melalui proses penyudiaan diri.